A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Mari kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala menambah kualitas sekaligus kuantitas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berharap mendapatkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat sekaligus hidup dengan Rasulullah di surga, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mesti mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, meninggalkan semua larangannya, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah. Sekaligus mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia ini, sebelum kita memulai kajian, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan selesaikan kajian tentang hati. 2 pekan sebelumnya kita telah membahas macam-macam hati, sekaligus ada 4 ibadah. 1 diantaranya adalah amalan hati. Lalu pekan kemarin kita juga telah membahas 2 hal kedudukan hati yang sangat penting, yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan yang kedua, di pekan kemarin kita telah membahas juga ada 5 tanda hati kita membeku, keras, atau bahkan ini juga tanda hati kita sedang mati. Yang pertama, tanda hati yang sedang keras, beku, sakit juga termasuk atau mati adalah ketika kita malas mengerjakan ketaatan dan ibadah. Ada perasaan malas, ya. Mungkin ibadah itu tetap kita lakukan, tapi malas minta ampun. Biasanya kita sholat tepat waktu. Nah, akhir-akhir ini misalkan kok bawaannya suka menunda sholat. Nah, itu tandanya hati kita sedang bermasalah. Biasanya kita rutin one day one juice, akhir-akhir ini mulai berkurang, tidak lagi one day one juice, tapi ada hari-hari yang kita bolong ngajinya. Biasanya kita rutin tahajud dan duha, akhir-akhir ini ada yang hilang dari ibadah kita. Yang kedua, tanda hati sedang bermasalah, baik sedang keras, sakit atau mati, tidak terpengaruh dengan nasihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak berisi nasihat. Ya, bahkan nama dari Al-Quran itu sendiri adalah az-zikr, peringatan. Ya, kalau dibacakan ayat Al-Quran, hati kita tidak ngaruh sama sekali. Dibacakan ayat-ayat tentang surga, tidak ada keinginan untuk beramal soleh. Dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tidak ada rasa takut. Artinya nggak ngaruh sama sekali. Nasihat dari Al-Quran itu juga tanda yang kedua hati kita sedang bermasalah. Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kata Allah, sesungguhnya mereka ketika dibacakan nama Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan ayat Al-Quran, zadathum imana, imannya bertambah.
Bertambah iman tadi ya tergantung ayatnya. Kalau ayat-ayatnya tentang surga, keinginan menggebu-gebu kita, ingin masuk ke dalam surga, sehingga menyebabkan kita termotivasi beramal soleh. Dibacakan ayat tentang neraka, orang bangka nyebudak kededep kita, ketakut, ada perasaan takut, cemas, jangan sampai kita termasuk. Nah, ketika masih ada pengaruh seperti itu, hati kita masih aman. Yang jadi masalah, kalau dibaca ayat Al-Quran, nggak ngaruh sama sekali. Yang ketiga, tanda hati sedang bermasalah, sedang beku, keras, sakit atau mati. Yang ketiga, tidak terpengaruh dengan adanya berita-berita bencana alam maupun berita-berita kematian. Lempeng aja hati kita, tidak ada perasaan jangan-jangan suatu saat saya yang akan merasakan itu, jangan-jangan suatu saat saya yang akan mati. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengar berita kematian yang Masya Allah orang-orang terdekat kita. Beberapa waktu yang lalu Ustaz Rio, malam ini Masya Allah kita dikejutkan berita lagi, Bang Rusli meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah ya. Bang Rio juga kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Orang-orang baik ya, mereka masih muda saya rasa, belum terlalu tua. Bang Rio 43 umurnya, saya 41, 2 tahun jarak enggak ya, dekat banget. Bang Rusli mungkin agak tua dikit gitu. Jangan-jangan setelah ini gilir kita. Orang yang hatinya hidup itu timbul perasaan khawatir. Ya Allah, mereka dipanggil mungkin mereka sudah siap. Saya jangan-jangan dipanggil nanti belum dalam keadaan siap. Nah, ini tanda hati kita sedang hidup kalau masih ada perasaan takut mendengar berita kematian. Tapi kalau mendengar berita kematian, lempeng bayi dengan ruha pala. Bahaya ini ya. Yang keempat, tanda hati sedang mati, sedang sakit atau sedang keras bermasalah, dia banyak mengutamakan kehidupan dunia. Orientasi hidupnya dunia saja. Kalaupun ada akhirat, hanya sisa waktunya saja. Inilah orang-orang yang hatinya sedang mati ya. Tahu untuk urusan dunia jor-joran dia, semangat dia. Tapi untuk urusan akhirat, dia hanya bagian sisa dari kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, tanda hati sedang mati, sakit atau bermasalah, hatinya nggak pernah tenang. Padahal dunia bisa jadi di genggaman yang bersangkutan. Dia kaya raya, dia punya pangkat, kedudukan, dipuji orang, tapi hati nggak bisa bohong. Bagaimanapun juga, kalau hati sedang sakit itu dia nggak akan pernah merasakan ketenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar 2 hal. Pertama, 7 sebab hati membeku. Dan yang kedua nanti, kalau saya nggak salah ada 9 kiat melembutkan hati, menghidupkan hati, sekaligus mengobati hati yang sedang bermasalah. Kita masuk yang pertama, 7 sebab hati kita ini sering keras. Yang pertama adalah, ini penyebab pertama dan yang paling utama, manakala kita hatinya jauh dari Allah. Hati yang jauh dari mengingat Allah, jauh dari berzikir, jauh dari baca Quran, jauh dari beribadah, itu biasanya hatinya akan sakit. Saya sering mengatakan manusia itu punya unsur 2. Ada jasad, ada ruh. Banyak di antara kita untuk jasad sehat. Sabtu Minggu lari-lari kita, berapa kilo kita tempuh gitu, jogging kita, ya. Bahkan diupload beritanya, sekaput kita madah ke orang. Badan sehat, ya. Tapi banyak di antara orang-orang yang tadi badan sehat, hatinya nggak sehat, ruhnya nggak sehat. Untuk jasad kita semangat menjaganya, tapi sedikit manusia peduli dengan kesehatan ruhnya. Zikir, mengingat Allah, itu adalah cara memberikan nutrisi bagi kesehatan ruh kita, kesehatan hati kita. Di Quran surah Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Kata Allah, bukankah orang-orang yang Allah lapangkan hatinya untuk memeluk agama Islam,
fahuwa ala nurim min rabbih. Mereka lah orang-orang yang berada dalam cahaya dari Tuhannya. Kenapa mereka berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala dan mudah mengamalkan Islam? Karena ruhnya sehat, hatinya sehat juga. Ya, tidak hanya jasadnya, tapi sebaliknya kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka kata Allah. Wail itu kan celaka. Ada wailul lil mutaffifin alladzina idzabtalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Ada lagi di Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mencaci maki, yang suka mengumpat, itu celaka. Di Al-Maun ada lagi, fawailul lil musallin. Celaka juga orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, yang salatnya riya. Wa yamnaunal maun, yang salat tapi pelit, ya. Nah, ini juga sama. Allah menyebutkan celaka bagi mereka yang memiliki hati yang keras, hati yang tidak sehat, hati yang beku, bahkan hati yang mati. Min dzikrillah, penyebabnya karena mereka jauh dari Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka kata Allah berada dalam kesesatan yang jelas. Penyebab yang pertama, hati kita menjadi membeku karena jauh dari Allah. Di Toha ayat 124, waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari mengingatku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan danka, baginya kehidupan yang gersang, kehidupan yang gamang, hambar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, orang-orang yang jauh dari mengingat Allah tidak hanya hidupnya menjadi kehidupan yang gersang, hari kiamat kami akan bangkitkan mereka kata Allah dalam keadaan buta. Di dunia hidupnya tidak akan tenang, ya, karena hatinya juga bermasalah. Hari kiamat Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami di dunia melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, datang kepada kalian peringatan dari Allah, kalian lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga hari ini kalian dilupakan kata Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, penyebab yang kedua, mengapa hati kita sering membeku? Penyebab yang kedua karena kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Di hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu nuqtatu fi qalbihi nuqtatun sauda." Ketika seorang hamba bermaksiat kata Nabi, ada satu noda hitam di hatinya. Dua maksiatnya, dua noda. Tiga maksiatnya, tiga noda. Tiap hari bermaksiat, oh jangan ditanya. Keras hatinya, hitam, ya. Kecuali kita bertaubat dari segala dosa dan maksiat kita. Hari itu bermaksiat, hari itu kita bertaubat. Nah, insya Allah hati kita aman. Tapi kalau kita tidak bertaubat, terus dalam kemaksiatan dan dosa, ini yang menyebabkan hati kita semakin keras. Ya, makanya orang-orang yang sudah jauh maksiatnya, biasanya kalau kita nasihati tidak mempan, Pak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, penyebab hati kita sering mati karena kita terlalu mencintai dunia. Ada ucapan seorang ulama namanya Malik bin Dinar dalam kitab Az-Zuhd kalangan Imam Ibnu Abid Dunya 197. Ya, di halaman 197 maksud saya. Malik bin Dinar mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kalau kita kata beliau terlalu terobsesi dengan dunia, inilah pokok segala kesalahan. Jadi terlalu cinta dunia ini akan melalaikan kita dari akhirat dan menyebabkan hati kita pada akhirnya mati. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-wahn, ya. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Nabi. Nanti di akhir zaman umat Islam itu akan dihabisi dari segala penjuru seperti orang menghabisi makanan. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Kita minoritas?" Tidak, kata Nabi.
Justru kalian pada saat itu walakinnakum musa'an, ya. Kalian saat itu seperti buih di lautan, ya, banyak, ya, tapi tidak dia pelangkos. Lihatlah sekarang, Pak. Belum selesai jalur Gaza, belum selesai Palestina, belum selesai Rohingya, belum selesai Uighur dan Kashmir, muncul pula Sudan sekarang. Miris kita lihat orang-orang disuruh menggali tanah, disuruh baring, menguburkan diri mereka sendiri, kalau tidak ditembak. Ya, sama aja sebenarnya, ujung-ujungnya mati, Pak. Belum selesai itu semua. Ya begitulah nasibnya. Penyebabnya apa? Kata para sahabat. Ya, karena kalian dihinggapi penyakit al-wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Maka saya mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu, kalaupun kita harus mengejar dunia, jadikan dunia ini alat untuk mendapatkan akhirat. Islam tak pernah melarang kita kaya, dulu pernah kita bahas. Bahkan kalau kita kaya, peluang kebaikan kita insya Allah jauh lebih besar dibandingkan orang-orang miskin. Tapi kalau terobsesi dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat, nah ini yang jadi masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, kenapa hati kita sering mati? Ya, sering keras karena kita hanya memperbagus hablum minallah, tapi tidak memperbagus hablum minan nas. Untuk urusan hablum minallah, nah, masya Allah kita, ya. Tapi banyak di antara kita hablum minan nasnya bermasalah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati, tidak akan menyayangi seorang manusia yang tidak menyayangi sesama manusia. Seorang tetangga, kata Nabi, kalau dia tidur dalam keadaan kenyang dan dia punya tetangga hidup dan tidur dalam keadaan miskin dan dia tahu dibiarkan tetangganya miskin, Pak, kelaparan, yang seperti ini tidak beriman, kata Nabi. Ya. Begitu juga seorang istri, sebagus apapun ibadahnya kepada Allah, durhaka sama suami, maka juga yang seperti ini juga tidak akan mendapati rahmat dari Allah. Dulu bahkan pernah diceritakan ada seorang wanita, tudzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, ghairu lisaniha tu'zi jiraniha. Lisannya, kata sahabat yang menceritakan, menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi? Hiya finnar. Enggak ada urusan dengan ibadahnya, kata Nabi. Tempatnya di neraka. Maka saya mengajak kita, ayo supaya hati kita tidak keras. Jangan hanya bagus hablum minallah, bagus juga kita hablum minan nas. Saya sering isi manasik haji, Pak, manasik umrah. Umroh itu hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kapan umroh jadi makruh? Ketika orang sibuk berangkat umroh, padahal seperadinya masih banyak yang membutuhkan hartanya. Ini makruh, Pak. Dia tidak tahu skala prioritas. Hanya bagus hablum minallah, tapi tidak bagus hablum minan nas. Maka mari kita lihat sekeliling kita. Masih ada enggak orang-orang yang membutuhkan harta kita? Minimal seperadik kita. Seperadik kita, keluarga kita. Jangan sampai kita sibuk, soleh secara pribadi, tapi tidak soleh secara individual, tapi tak soleh secara sosial. Yang kelima, penyebab hati sering mati, karena kita terlalu banyak tertawa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, dalam sunannya pun diriwayatkan oleh Imam Albani dalam kitabnya As-Sahihah nomor hadis 930. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tuktsiri ad-dhahik." Kalian jangan terlalu banyak tertawa, kata Nabi. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu menyebabkan hati kita mati. Ya, sesekali bolehlah gitu. Karena tidak nyaman juga, ya, kalau serius terus itu tidak enak, Pak. Ya, suami bawaannya serius, ayat Al-Quran terus, hadis yang keluar, saro bini, Pak. Ya, sesekali sih canda juga lah, ya. Tapi kalau ketawa terus juga tidak bagus pulih, ya. Ya, begitu juga dengan para asatis kita, guru-guru kita. Kalau dengar ceramah, neraka terus bawaannya. Kalau isinya tidak suah berkisah tentang surga, nah ini juga tidak bagus. Maka mesti seimbang, ya. Berlebihan nggak boleh, seimbang ya silakan gitu.
Karena banyak tertawa itu akan menyebabkan hati kita akan mati, kata Nabi. Tidak hanya keras, Pak, tidak hanya sakit, mati. Nuai ketawa tuh, ya. Jamaah ini muliakan Allah. Kemudian yang keenam, penyebab hati sering beku, keras atau mati karena kita salah milih kawan. Ya, berkawan dengan orang yang ahli ibadah, ibadah yang bertambah. Berteman dengan ahlul Quran, Al-Quran yang bertambah. Baik interaksi kita, hafalan kita, atau ilmu kita tentang Al-Quran. Berteman dengan orang kaya, kekayaan yang bertambah. Berteman dengan orang berilmu, ilmu yang bertambah. Berteman dengan orang yang jauh dari Allah, kita pun akan jauh dari Allah. Berteman dengan orang-orang yang, maaf ya, suka kawin, bini yang nambah. Ya, jadi memang hati-hati itu milih kawan ya. Dulu pernah kita bahas, kawan itu sangat mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi agama kita, bahkan nasib kita di akhirat nanti tergantung kawan kita. Dan menariknya, teman yang soleh bisa memberi syafaat bahkan. Ya, saya kalau baca hadis itu yang menyebabkan saya mulai nyeleksi ini, mana yang cukup saya jadikan kenalan, mana yang mesti saya jadikan kawan akrab. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya bahkan. Kata Rasulullah, seseorang itu ketika meninggal dunia, ya, fayakumu ala janazatihi, lalu disalatkan arba'una rajula, 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang ini tidak ada yang berbuat syirik. Walaupun ada, mereka sudah bertaubat. Illa syafa'ahumullahu fihi. Maka si jenazah tadi, kata Nabi, walaupun dia ahli maksiat, 40 orang itu nanti bisa memberi syafaat kepada si jenazahnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, benar kata Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, tama'an bi ikhtiyari asdiqaika, selektiflah memilih kawan. Fa innaka takhtaru saffan min sufufil musallina ala janazatik. Milih kawan itu, kata beliau, sama dengan memilih orang yang nanti akan menyolatkan kita ketika jadi jenazah. Terakhir, penyebab hati kita sering mati karena kita lalai dalam berbuat kebaikan. Ya, lalai ini banyak sebabnya ya, atau banyak indikatornya. Memang tidak nak sama sekali melakukan kebaikan, atau bisa jadi malas, atau termasuk juga bisa jadi kita mendahulukan orang berbuat kebaikan. Dalilnya An-Nahl ayat 108. Ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Orang-orang yang kata Allah tutup hatinya dari kebaikan. Pendengaran mereka juga ditutup dari mendengar yang baik-baik, wa absarihim, dan mata mereka tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Wa ulaika humul ghafilun. Penyebabnya kata Allah karena mereka lalai. Saya teringat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah membuat sebuah kaidah, la ithara fil ibadah. Kata Imam Syafi'i, dalam urusan ibadah tidak ada ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain, tidak di. Ithar itu dalam perkara kemanusiaan. Nah, itu kita mesti mendahulukan orang lain. Tapi dalam perkara ibadah, kita yang harus mendahulukan diri kita. Contohnya mana? Sop sholat. Nah, kalau ada sop kosong, jangan suruh orang maju pak, maju pak, maju pak. Jangan. Yang macam ini salah, kata Imam Syafi'i. Kita yang mesti dahulu. Kadang kan kita nengok orang yang tua, kita suruh maju. Nengok orang yang berjenggot panjang, nengok orang yang bersungkuk, atau nengok orang yang bersarung, kita yang bercelana, bapak be maju. Yang berjubah lebih lagi, ya disuruh maju loh. Itu biasanya yang berjubah tuh levelnya lebih tinggi daripada yang bersarung. Yang bersarung lebih tinggi levelnya daripada yang bercelana. Nah, itu yang kita dahulukan. Pak, saya pakai celana, bapak be maju. Padahal kan ada urusan dengan pakaian, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayo jangan lalai maksud saya dalam berbuat kebaikan. Terakhir sebagai penutup, bagaimana cara melembutkan hati? Ada 9. Kalau 9 ini kita lakukan, insya Allah hati kita akan hidup, akan sehat, ya, akan bergairah hati kita untuk melakukan kebaikan. Kalau hati kita hidup, insya Allah mudah kita beramal soleh. Tapi sebaliknya, kalau hati sudah keras, nasihat itu akan mental, ya, dinasehatin mertem, ya, bahkan dinasehatin kita tidak suka. Ada 9 kiat. Kiat yang pertama, kalau pengen hati kita lembut, ya,
sering-sering duduk di majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang. Karena kenapa kita sering duduk di majelis ilmu ini bisa melembutkan hati? Pertama, saat di majelis ilmu kita banyak mendengar nasihat Al-Quran dan hadis, mendengar nasihat dari alim ulama kita, guru-guru kita. Hati kita insya Allah akan tersentuh ya. Awal-awal mungkin agak keras, tapi lama-lama semakin sering duduk di majelis ilmu, maka akan semakin lembut hati kita. Yang kedua, kenapa? Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagunya Opi, Tombok Hati ya, ada 5 perkaranya obat hati itu, kata Opi. Satu diantaranya adalah berteman dengan orang soleh. Di majelis ilmu ini insya Allah orang-orang baik semua, orang-orang soleh semua. Karena tidak mungkin kita duduk di majelis ilmu kecuali kita Allah kasih hidayah. Kalau orang, kan hidayah itu ada 4, kata Imam Ibnul Qayyim. Satu diantaranya adalah hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Orang kalau nggak dikasih hidayah ilmu sama Allah, ba'da subuh dia pulang, keluar ya, ba'da sholat tadi. Tapi kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Karena ini hidayah. Nah, insya Allah dengan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, nanti kita akan semakin semangat ya, nengok orang ngaji, nengok orang belajar, atau nengok orang salat ya, insya Allah tergerak hati kita. Kiat yang pertama ya, itu sering duduk di majelis ilmu. Yang kedua, kalau ingin hati kita menjadi lembut, banyak-banyak mengingat mati. Ya, mengingat mati ini ya penting sekali ya. Karena kalau kita tahu kita bakal mati, insya Allah hati kita juga akan takut juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ucapan menarik dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Man aktsara dzikral maut akramahullahu bi thalathin. Barang siapa sering mengingat mati, kata Muhammad Shalih Al-Munjid, Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah. Ada keinginan bertaubat kalau kita sering mengingat mati. Wa qana'atul qalbi, hatinya akan merasa cukup. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah, dia semangat beribadah. Sebaliknya kata beliau, wa man nasiya dzikral maut, barang siapa lupa, lalai mengingat mati, ubtuliya bi thalathin, dia akan diuji dengan 3 hal. Taswifut taubah, ditunda taubatnya, bahkan mungkin tidak ada keinginan untuk bertaubat. Wa tarkur ridha, dia sulit untuk ridho dengan takdir Allah. Orang-orang yang jarang mengingat mati. Dan yang terakhir, wattakasul 'anil ibadah, malas beribadah. Jadi penting mengingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Ya, lagi-lagi sering duduk di majelis ya, banyak mengingatkan kita tentang kematian. Nah, itu cara mengingat mati ya. Jadi jangan ceramah tentang kawin terus, jangan. Ya. Kita ini kan milih-milih. Oh, ini siapa nih Ustaz nih? Oh, apa temanya? Gilir temanya tentang pernikahan, semangat. Apalagi poligami, lebih semangat lagi. Tapi gilir temanya tentang kematian, tentang kiamat, nih enggak salah kita. Nah, jangan. Ya, justru harusnya majelis tentang kematian yang kita datangi, ya, teman-teman. Yang kedua, kita secara individual mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hari-hari akhirat. Nah, itu cara mengingat mati. Dan tentang ayat-ayat tentang mati. Berarti teman-teman, kalau saya boleh ngasih saran, jangan cuma mendapatkan ilmu lewat tausiah seperti ini. Kita pun secara otodidak mesti belajar. Maka harus punya perpustakaan mini di rumah kita. Kitab fikih apa yang menjadi rujukan, beli bila perlu, ya. Kitab tafsir apa, beli, ya. Kalau fikih yang paling direkomendasikan itu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Itu bagus, tematik ya, dari tentang pembahasan kenapa ada perbedaan hukum fikih dan seterusnya, tingkatan alim ulama, sampai cara sholat lengkap, jenazah lengkap ya, apalagi pokoknya bahkan tentang pemerintahan pun ada di situ. Belilah teman-teman, berjilid ya. Kalau saya nggak salah 11 jilid saya punya di rumah. Dulu agak murah ya, saya belinya nggak nyampe 500 dulu. Sekarang mungkin di atas 1 juta. Nggak apa-apa, HP 30 juta sanggup kita beli. Oh, motor sanggup kita mucak berpuluh-puluh juta. Masa kayak beli buku kita mikir, nilai yang tadi saya bilang, untuk dunia kita berkorban tadi. Kayak akhirat kita hitung-hitungan ya. Kemudian yang ketiga maksud saya,
bertakziah kalau ada orang meninggal, datang. Nah, itu cara mengingat mati. Melihat orang mati, nah mulai kan berpikir kita, jangan-jangan setelah ini giliran saya. Tapi kita tidak suah takziah, ya, akhirnya kita tidak ada rasa takut. Hati kita pada akhirnya akan lalai. Dan yang terakhir, sering-sering ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu penting kata Nabi. Nah, ini poin nomor 3-nya ya, cara melembutkan hati ziarah kubur. Di hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku larang kalian ziarah kubur. Karena orang Arab itu kalau ziarah kubur tuh banyak ada benernya. Ya, nyangkem-nyangkem tanah, nyobek-nyobek baju, jambak rambut, ya, nepuk-nepuk muka, belum lagi teriak-teriak. Itu orang Arab, maka sempat dilarang oleh Nabi ziarah kubur. Sekarang kata Nabi ala fazuruha, silakan ziarah kubur. Paling tidak kata Nabi ada 3 manfaat ziarah kubur. Fa innaha turiqul qalba, akan menghidupkan hati kalian. Wa tudmi'ul aina, menyebabkan mata kalian menangis. Orang yang gampang nangis itu bukan cengeng, lembut hatinya. Iya, yang gampang nangis itu. Ya, makanya para istri beruntung kalau punya suami cengeng itu. Itu lembut hatinya. Memang punya suami tidak suah nangis, nah, itu kerasa berdengkang tuh. Dan yang terakhir, kalau kita sering mengingat mati kata Nabi, wa tudzakirul akhirah, kalian akan sadar dunia ini sementara. Kalian akan tahu yang kehidupan sesungguhnya adalah ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Yang keempat, kalau pengen hati kita hidup, ya, lembut, sering-sering baca Al-Quran dan mentadabburinya. Tidak hanya mace, tapi ditadabbur, ya. Dulu ulama sering mengatakan kepada kita, beda qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah mace, paham tidak paham, kita nggak ada urusan. Itu namanya qiraah. Tapi kalau tilawah, itu membaca sambil memahami maknanya. Paling tidak kita tahu artinya. Maka saya di komunitas Wandi Wanjus itu, teman-teman saya ingatkan, sekarang kita rubah cara kita ngaji, kata saya. Macam mana Ustaz? Jangan baca Quran yang cuma Arab abai. Kan ada kan Quran yang cuma Arab abai, Quran Mushaf Madinah itu. Kan Arab semua, nggak ada terjemahannya. Nah sekarang beli mushaf yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Sehalaman baca Arab, baca artinya. Karena kita ini bukan orang Arab. Dan tidak pernah nyantren, tidak tahu bahasa Arab kata saya. Kecuali maaf ya orang-orang yang pernah pesantren, mungkin tahu dia artinya. Atau yang pernah kuliah di luar negeri kayak kami, maaf Pak. Baca Arab, kami lah tahu artinya. Tapi kita ini kan tidak suah belajar bahasa Arab. Belajar sekali datang, sekali tidak. Ini kursus kita yang dulu saya cerita itu. Sekali datang, kali tidak. Minggu datang, minggu adab dah, atau belajar 3 minggu pertama semangat. Nah, habisnya yang bahasa saya kemarin angan-angan tayayem itu. Nah itu. Jadi ayo rubah cara kita ngaji supaya bacaan kita itu naik levelnya dari qiraah menjadi tilawah. Dan kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hati kita akan lembut, ya. Karena Al-Quran itu masya Allah, dia obat. Obat tidak hanya bagi penyakit tubuh, bisa juga buat penyakit hati. Yang merasa dirinya taipau, sombong, minta ampun, di WA ada dibalas, nah tuh, baca WA. Ada kan kawan kita kan WA ada dibalas gitu, taipau tuh. Ya. Yang hatinya iri, yang hatinya hasad, ya riya, sum'ah, ujub, sering-seringlah baca Quran. Al-Quran itu obat kata Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Syifa, obat. Obat bagi penyakit tubuh, obat bagi penyakit hati. Wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak ada manfaat bagi orang zalim kecuali kerugian saja. Yang kelima, kalau ingin hati kita lembut, banyak-banyak berzikir. Kan sering kita dengar ayatnya. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kalian sering berzikir kata Allah, hati kalian akan hidup. Jangan cuma ngandalin zikir ba'da salat, jangan. Nah, sering-sering lisan kita daripada ada gawi atau berzikir. Boleh istighfar, istighfar itu juga zikir, boleh salawat, salawat itu juga zikir. Ya. Boleh dengan 4 kalimat yang paling Allah cintai itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dengan 2 kalimat yang juga Allah cintai. Ya,
kalimatani habibatani sakilatani indal lisan khafifatani indal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat kata Nabi ringan diucapkan oleh lisan, memberatkan mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Masya Allah, hidup hati kita lembut dan mudah mendengar nasihat, melakukan kebaikan. Yang keenam, kalau pengen hati kita lembut, cari orang-orang yang juga lembut hatinya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kata Allah, berteman dengan orang-orang yang senantiasa beribadah menyembah Allah. Pagi, siang, malam, yang mereka melakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan jauh dari orang yang macam dia kata Allah. Turidu zinatal hayatid dunya. Hanya karena menginginkan secuil kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan taati orang-orang yang hatinya lalai kata Allah dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Wa kana amruhu furuta. Karena biasanya urusan hidupnya berantakan orang itu. Yang ketujuh, banyak-banyak beramal soleh. Jangan dipilih-pilih, beramal aja kita. Ada peluang kebaikan, lakukan pokoknya. Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang memasukkan kita ke surga. Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima. Dan karena dengan banyak beramal, hati akan lembut insya Allah. Lalu yang kedelapan, santuni anak yatim. Cari anak-anak yatim. Ya, ada riwayat Imam At-Tabrani, datang seorang laki-laki, rajulun yashku qaswata qalbah. Dia mengadu hatinya yang keras. Ditanya oleh Nabi, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrik hajatak. Mau enggak kata Nabi, hati kamu jadi lembut dan hajatmu dikabulkan. Irhamil yatim, sayangi anak yatim kata Nabi. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Nah, mengusap kepala itu cara menyantuni anak yatim. Dipeluk bila perlu mereka, digendong, dicium mereka. Karena mereka tidak lagi bisa merasakan itu, makbaknya sudah meninggal. Nah, itu yang masih kita lakukan. Dan jangan lupa, wa at'imhu min ta'amika. Kasih mereka makanan kata Nabi. Kasih duit. Mana ada rezeki lebih, sekolahkan mereka. Nah, itu cara menyantuni mereka. Yalin qalbuk, kalau itu kalian lakukan kata Nabi, hati kalian akan lembut. Wa tudrik hajata, dan hajat kalian akan dikabulkan. Nah, yang punya penyakit datang ke panti asuhan atau cari anak yatim di sekitar kita yang jarang dapat bantuan. Nah, insya Allah kasih makanan ke mereka, berdoa sama Allah, ya Allah dengan saya menyantuni ini sembuhkan penyakit saya. Dan yang merasa hatinya keras juga sama. Punya bini keras minta ampun hatinya, ajak dia tiap seminggu sekali ke panti asuhan. Ya, suruh nyantuni anak yatim, insya Allah lembut hatinya. Anak kita juga sama kan, kadang keras mereka. Yang terakhir, jamaah giat melembutkan hati ya, berarti jangan bermaksiat. Ya, kenapa? Kebaikan itu kata Nabi, albir, hadis riwayat Imam Albani dalam Sahihul Jami dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Albir, kebaikan itu kata Nabi, masakanat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu perbuatan yang setelah kita lakukan, jiwa kita tenang, hati kita tenang. Makanya amal soleh, kalau kita mau menilai perbuatan ini buruk, pahala atau dosa, tengok setelah kita lakukan, tenang nggak kita? Karena perbuatan baik setelah dilakukan tenang. Contoh nih, habis sholat tenang, habis dengar tausiah macam ini tenang. Ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wal itsmu, dosa itu malam taskun ilaihin nafsu walam yatma'in ilaihil qalb, yaitu ketika kalian setelah mengerjakan perbuatan tadi tidak tenang hidup kalian, hati kalian juga nggak tenang. Koruptor, mana ada hidupnya tenang, Pak? Ya. Maling, nipu orang, hutang tidak bayar, mana ada hidupnya tenang, Pak? Ya. Jadi itu contoh dosa. Ya, makanya kalau pengen hidup kita tenang, hati kita tenang, lembut, jangan dosa dan maksiat. Jazakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga tausiah tentang hati ini bisa bermanfaat bagi kita dunia akhirat, menambah iman, ilmu dan amal kita. Saya berdoa dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya untuk menerima nasihat dan kebaikan. Karena hari kiamat itu kata Allah, ya, tidak akan bermanfaat harta dan anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.